Beberapa bulan kemudian. "Ayo, sayang. Kamu udah siap belum?" ucap Haidar. Ia sengaja berbicara lantang, agar Layam yang tengah duduk santai di teras rumah ikut mendengarnya. Layam yang baru saja pulang dari kota untuk melakukan tugasnya di perusahaan. Sejak Layam tinggal di sini, ia selalu bolak-balik ke kota sebelah. Ke kota aslinya. Tentu demi Orol. Ia tak mungkin membiarkan Orol hanya tinggal berdua dengan Haidar di desa kecil ini. "Iya, Mas. Tunggu sebentar," balas Orol. Haidar lebih dulu muncul di ambang pintu, lalu disusul oleh Orol. Mereka sepertinya sedang ingin pergi ke suatu tempat. Terlihat dari penampilan mereka yang terlihat rapi. "Mbak Orol mau kemana?" tanya Layem. Ia sambil beranjak dari posisi duduknya. "Kita mau periksa kehamilan. Iya kan, sayang?" Malah Haidar yang menyahuti. Ia sambil merangkul pundak Orol, sengaja memperlihatkan kemesraannya terhadap sang istri tepat di hadapan Layem. "Iya, Mas." Orol membenarkan. "Kami pergi dulu ya, Layem. Paling cuma sebentar kok. Klinik kandungannya ada di desa sebelah." Pamit Orol. "Aku ikut ya, Mbak," sahut Layem. "Hah? Ikut?" Orol terkejut dengan permintaan Layem. Pikirnya, buat apa Layem ikut segala? "Iya, ikut. Buat apa? Aku juga ingin lihat pemeriksaan kehamilannya Mbak Orol. Ingin tahu perkembangan janin di perutnya Mbak Orol." "Gak usah. Kamu gak boleh ikut. Apa hak kamu ikut-ikut segala?" tolak Haidar. "Pokoknya saya mau ikut." Layam tetap memaksa. "Enggak. Ikut. Biarin aja lah, Mas, kalau dia pengen ikut. Mungkin dia juga pengen lihat perkembangan calon keponakannya dia." "Haf." Haidar menghela nafas sebal mendengar ucapan Orol yang mengizinkan Layam untuk ikut bersama mereka. "Terserah kamulah." Haidar berjalan lebih dulu menuruni tangga beton teras, sedang Orol berjalan di belakangnya. Ia pelan-pelan, karena ia harus hati-hati. Ia harus menjaga kehamilannya yang sekarang genap hampir berusia 6 bulan. Usia yang membuat perutnya jadi terlihat besar. "Mas, jalannya pelan-pelan dong. Tungguin aku," lantang Orol. Haidar tak menggubris karena ia sedang sebal terhadap Orol. Ia tetap berjalan cepat menuju ke mobil pickupnya. Setit. Tiba-tiba Layam menggandeng lengan Orol. "Aku gandeng, Mbak, biar nggak jatuh," ucap Layam. Awalnya Orol tersenyuh. Layam malah lebih begitu perhatian padanya ketimbang Haidar. Tetapi kemudian, ia menghempaskan tangan Layem. "Gak usah." Orol menolaknya, karena ia sudah menekatkan diri untuk membuat jarak terhadap Layem sejak beberapa bulan yang lalu. Tentu agar perasaan spesialnya terhadap Layem tak semakin besar dan berlarut-larut. Pikirnya, ia tak ingin mengkhianati Haidar. Namun, sampai detik ini usahanya sepertinya sia-sia belaka. Perasaan itu masih tetap ada, malah semakin berkembang. Orol dan Layam ikut masuk ke mobil pickup milik Haidar. Mereka duduk bertiga di bagian depan. Orol di tengah, Haidar yang menyupir, dan Layam yang duduk di sebelah kiri. Mereka begitu berhimpit-himpitan. Mobil pun mulai melaju, berjalan menuju klinik bersalin yang ada di desa sebelah, yang letakkan tak begitu jauh dari tempat tinggal mereka yang ada di desa ini. Kurang lebih 20 menitan, mereka pun sampai. Haidar segera memarkirkan mobil pickupnya di tempat parkir yang disediakan. Mereka bertiga turun, lalu masuk ke dalam klinik. "Ayo, Mbak, kita duduk di sana. Biar Pak Haidar yang daftar, sama nungguin nomor antrian." Layam menunjuk deretan kursi tunggu yang juga ditempati oleh para pengunjung yang lain. "Kok aku yang harus nunggu antrian?" protes Haidar.
Terus siapa kalau bukan Bapak? Bapak kan suaminya Mbak Oral. Timpal Liam. Sial! Kalau lagi kayak gini aja, baru dia bilang kayak gitu. Rutuk Haidar pelan. Ia sambil berjalan menuju ke loket pendaftaran. Sedang Liam dan Oral segera duduk di kursi tunggu. Mbak Oral haus nggak? Tanya Liam. Iya, nih. Tenggorokanku kering. Kalau gitu aku beliin minuman yang di sana itu dulu ya. Liam beranjak. Ia berjalan mendekat ke kulkas yang bertengger di ruang tunggu. Kulkas yang berisi bermacam-macam minuman dingin. Liam membeli 2 botol air mineral. Setelah itu, ia kembali ke hadapan Oral. Ini, Mbak. Liam menyerahkan salah satunya. Makasih ya. Iya, Mbak. Liam membuka minumannya sendiri, lalu meneguknya. Sedang Oral, ia tampak kesulitan membuka minuman miliknya. Setit. Liam segera merebutnya. Tanpa berkata-kata, ia membukakan minuman tersebut untuk Oral. Oral lagi-lagi terenyuh dengan sikap Liam. Gimana nih? Kalau dia terus-terusan perhatian kayak gini, kapan aku bisa ngelupain dia, batin Oral. Mbak Oral gerah nggak? Tanya Liam. Iya, soalnya di sini panas banget. Pinjam bukunya, dong. Liam merebut buku catatan kehamilan yang semula dibawa oleh Oral. Lalu ia mengipas-ngipaskan buku itu ke samping muka Oral. Kalau gini nggak gerah lagi kan? Tanya Liam. Iya, udah nggak. Tapi kamu nggak perlu kayak gini. Aku kegerahan nggak apa-apa kok. Ya nggak boleh lah. Ibu hamil kan harus tetap nyaman. Balas Liam. Ia tetap mengipasi wajah Oral dengan buku yang ia bawa. Wah, mbaknya beruntung banget ya. Punya suami yang perhatian banget kayak masnya. Celetuk seseorang yang duduk di samping Oral. Dia juga seorang ibu hamil seperti Oral. Anu, Bu. Dia bukan Su. Saya kan sayang sama istri saya, Bu. Sahut Liam sambil merangkul pundak Oral. Ia memotong ucapan Oral. Kamu ngomong apa, sih? Bisik Oral. Tinggal diain aja lah, Mbak, daripada ribet ngejelasinnya. Timpal Liam. Oral pun akhirnya pasrah. Ia tak lagi berusaha meluruskan kesalahpahaman ibu yang duduk di sampingnya. Tap, tap, tap. Haidar berjalan mendekat. Ia telah selesai mendaftar. Kita dapat antrian nomor ke-10. Kayaknya harus nunggu 2 orang lagi. Ucap Haidar yang hanya berdiri di hadapan Oral dan Liam. Karena ia tak kebagian tempat duduk. Bapak ini kacungnya mereka berdua ya? Celetuk ibu-ibu di samping Oral. Ucapannya tertuju kepada Haidar. Apa? Kacung kamu bilang? Haidar langsung marah. Sedang Oral dan Liam. Empahem. Mereka berusaha menahan tawa. Antrian nomor 10. Selang 15 menit, kemudian seorang perawat memanggil antrian nomor ke-10. Giliran kamu, sayang. Ucap Haidar. Iya, Mas. Timpal Oral. Oral, Haidar dan Liam segera beranjak dari tempat duduk mereka. Lalu berjalan menuju ke ruang pemeriksaan. Mereka hampir masuk ke ruangan tersebut. Yang boleh masuk ibu hamilnya sama 1 pendamping saja ya? Ucap si perawat kepada Liam dan Haidar. Saya suaminya, Mbak. Ucap Haidar. Kalau begitu silahkan masuk, Pak. Balas si perawat. Saya juga ingin masuk, Mbak. Ucap Liam. Masnya siapanya ibunya ini? Ucap si perawat kepada Liam sambil menunjuk Oral. Liam terdiam. Ia bingung menjawab. Karena jika ia bilang bahwa dia bukan siapa-siapanya Oral, tentu dia tak akan boleh masuk. Saya juga suaminya. Glek. Oral,
Haidar, si perawat dan seluruh orang yang ada di klinik ini terkejut dengan jawaban Layem. Ternyata wanita itu punya 2 suami. Iya, benar. Kok bisa ya? Mana suaminya dua-duanya ganteng lagi? Kira-kira itu wanita pakai susuk apa ya, Jeng? Gak tahu, Jeng. Mungkin bukan susuk kali, tapi pakai ajian jaran goyang atau semar mesem. Bisa jadi, Jeng. Orang-orang berbisik-bisik, asik bergosip tentang Orel. Sial! Rutuk Orel. Ia begitu malu. Ya udah, kalian dua-duanya boleh ikut masuk ke dalam, ujar si perawat kepada Layem dan Haidar. Mereka bertiga pun akhirnya masuk ke dalam. Orel segera melakukan serangkaian pemeriksaan, sedang Layem dan Haidar duduk tenang sambil memperhatikan. Beberapa menit kemudian, sampailah ke kegiatan USG. Orel berbaring di tempat yang disediakan. Lalu si dokter mulai mengarahkan alat USG ke perut Orel. Lalu sosok bayi yang ada di perut Orel pun langsung terlihat di layar monitor USG. Gimana, dok? Bayinya sehat kan? Tanya Layem. Iya, dia sehat, Mas. Balas si dokter. Nggak cacat kan? Tidak, Mas. Tangannya ada kan? Lengkap 5 kan? Kakinya 2 kan? Nggak panjang pendek kan? Si dokter malah tertawa mendengar pertanyaan-pertanyaan Layem. Semua anggota tubuhnya lengkap, Mas. Syukurlah. Layem terlihat lega. Oh ya, kepala bayinya tuh yang mana, dok? Tanyanya lagi. Ia begitu antusias. Yang ini, Mas. Si dokter menunjuk salah satu bagian di layar monitor USG. Imut banget ya, dok. Tutur Layem. Ia sambil tersenyum. Dan ada semburat kebahagiaan di kedua matanya. Lagi-lagi Orel terenyuh dengan sikap Layem. Pikirnya, malah Layem yang begitu antusias dengan kehamilannya. Sangat berbanding terbalik dengan Haidar yang terkesan cuek. Orel merasa Layemlah yang malah lebih pantas menjadi ayah dari janin yang sedang ia kandung. Foto USG-nya apa mau dicetak? Tanya si dokter. Iya, dok. Jawab Orel. Ia sambil terduduk dan beranjak turun dari kasur yang semula ia tempati. Dicetak 2 ya, dok. Sahut Layem. Buat apa, Layem? Pakai dicetak 2 segala? Orel terheran. Yang satu buat aku, Mbak. Mau aku simpan? Simpan? Iya, simpan. Mau ku taruh di dalam dompet. Untuk kesekian kalinya Orel kembali terenyuh. Layem benar-benar membuatnya semakin terjebak dalam perasaan yang salah. Kita mau langsung pulang, kan? Tanya Haidar begitu mereka keluar dari klinik kehamilan. Mereka segera masuk ke dalam mobil. Duduk seperti saat berangkat tadi. Kita mampir beli bakso kremi dulu ya, Mas. Aku tiba-tiba pengen makan bakso. Ucap Orel. Tapi ini mau hujan, Rel. Nanti sore aja ya, aku akan suruh Ratempik beli bakso buat kamu. Tapi aku pengen belinya sekarang, Mas. Dibungkus juga nggak apa-apa, kok. Mau aku makan di rumah. Haf. Haidar menghela nafas. Ya udah, nanti kita cari di jalan. Tuturnya. Haidar segera menjalankan mobilnya. Seperti dugaannya, di tengah perjalanan hujan benar-benar turun. Bahkan begitu lebat. Maka ia pun harus lebih konsen menyetir mobilnya. Itu, Mas. Ada penjual bakso. Orel menunjuk penjual bakso keliling yang sedang mangkal di ujung jalan. Itu bakso bekicot. Katanya kamu pengennya bakso kremi. Ujar Haidar. Bakso bekicot juga nggak apa-apa kok, Mas. Sama-sama enak. Haf. Haidar kembali menghela nafas. Dengan sangat terpaksa, ia pun keluar dari mobil. Tak peduli hujan yang masih begitu lebat,
Ia berlari menuju ke si tukang bakso. Padahal jarak mobil dan si tukang bakso lumayan jauh. Kini di dalam mobil hanya tinggal Oral dan Liam. Mereka tak saling bicara. Oral begitu fokus melihat apa yang tampak di luar. Sambil jemarinya tak sadar mengelus-elus perutnya sendiri. Kalau lagi hamil, perutnya gatal ya, Mbak? Celetuk Liam. Ia tiba-tiba berkata demikian. Gak juga, jawab Oral. Kok dari tadi aku lihat-lihat, Mbak Oral ngelus-ngelus perut mulu? Gak tahu, nih, semenjak hamil aku seneng banget ngelus-ngelus perut kayak gini. Mungkin karena di dalam ada nyawanya kali ya. Jadi aku ngeras, aku kayak lagi nyentuh bayiku. Oh. Liam mengangguk-anggukan kepalanya. Boleh aku ikut ngelus? Hah? Oral heran dengan permintaan Liam. Ngapain kamu ikut ngelus segala? Tanyanya. Ya nggak apa-apa. Aku kan juga pengen nyentuh bayi yang ada di perutnya Mbak Oral. Terang Liam. Dan Oral pun terdiam. Ia masih bingung untuk memberikan izin atau tidak. Boleh ya, Mbak? Liam memohon. Oral pun jadi tak tega. Ya udah. Jadi boleh? Iya, boleh. Tapi sebentar aja ya. Yes! Liam girang. Ia segera mengarahkan telapak tangannya di perut Oral. Lalu telapak tangan itu pun mulai bergerak. Ia benar-benar mengelus perut Oral. Jantung Oral berdebar-debar. Ia tanpa sadar menatap lekat ke arah Liam. Liam yang sedang begitu menikmati kegiatannya, mengelus perut Oral. Namun tiba-tiba, Liam membalas tatapan Oral. Maka kini tatapan mereka pun saling bertemu. Tatapan yang berubah menjadi begitu dalam. Suasana mendadak terasa aneh. Apalagi saat tiba-tiba Liam mengarahkan bibirnya ke bibir Oral. Liam dengan lancang mencium Oral. Oral terkejut. Ia langsung sadar, tak seharusnya Liam berbuat seperti ini. Brukak. Oral mendorong tubuh Liam. Ciuman Liam pun jadi terlepas. Kamu jangan kurang ajar ya sama aku, bentak Oral.